Di mana-mana hatiku senang. Hai Kak Evi. Hai Kak Evi. Kak Evi kok hari ini senang sekali? Iya Ada Kak apa? Evi, ada apa? Aduh, Nyanyi-nyanyi iya. lagi kan? Kakak hari ini senang sekali loh, soalnya bisa ketemu sama Kak Belinda, sama Kak Liling, sama adik-adik untuk ibadah lagi sama-sama. Oh gitu. Lama tak lihat Kak Evi dah ya. Iya. Nah, yuk, udah mau jam 12, kita ajak adik-adik untuk ibadah sama-sama yuk. Ayo. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk ibadah sama-sama dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yuk adik-adik semua duduk yang manis, lalu kita dengan hormat lipat tangannya, siapkan hati kita mau sama-sama angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Nah, adik-adik semua, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena kami karena kami boleh boleh kembali beribadah beribadah dan memuji memuji Engkau. Engkau. Tuhan, tolong berkati Tolong berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Wah, benar-benar asyik ya Kak Bel, Kak Ling. Bisa ibadah ke gereja lagi. Kalau dulu kan seringnya kemarin ibadahnya cuma di rumah aja. Iya Kak Evi, asik ibadah sama-sama ramai-ramai. Tapi kita harus tetap taat sama pemerintah. Harus ibadah di rumah dulu, belum boleh ke gereja. Walaupun kita ibadah di rumah, kita masih bisa ibadah dengan sukacita, memuji Tuhan dengan sukacita. Karena di mana aja setiap hari itu hari yang indah untuk memuji Tuhan. Nah, kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagu It's a Great Day. Semuanya bangkit berdiri, kita peragakan nyanyi lagu ini. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk in the light. Walk
Shouting in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shouting. Shouting in the light of the Lord. Shout, 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 shout in the light. Shout, 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 shout in the light. Shout, 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 shout in the light. Shouting in the light of the Lord. Satu kali lagi. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Dancing. Dancing in the light of the Lord. Dance, dance, dances. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light of the Lord. Nah, betul adik-adik, setiap hari itu hari yang sukacita untuk memuji Tuhan, hari yang baik untuk memuji Tuhan. Nah, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita ini harus berani menolak dosa loh. Kita harus berani bilang tidak sama dosa dan jadi berbeda. Jadi anak-anak Tuhan Yesus yang berbeda. Nah, kita mau nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Kakak ajak adik-adik semua ikutin kakak-kakak peraga ya. Siap? Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo coba adik-adik di rumah peragakan. Berani tampil bedanya seperti apa? Sekali lagi. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Hebat. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik kita mau siapkan hati kita dan telinga kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah-berbuah
Ah, bosan. Kak, lagi lihat apa tuh? Lagi Kayaknya main seru game. deh. Iya. Ini Kak. Jangan, nanti mati. Jangan. Tapi seru tangannya, tuh. tangannya. Kak, mau dong. Gak boleh, nanti kakak gantian. mati nih. Belum Kak, selesai. pinjam. Dede, kakak kan lagi main game. Ih, tapi kan Dede juga mau main. Kakak kan belum Gantian selesai dong. main. Kalian kenapa sih? Ini mah Ade rebut HP, kakak belum selesai main. Kalian udah besar ya, masih mau rebutan? Sini HP-nya. Tapi mah, Sini. Ade. Ini hukuman buat kalian ya. Jadi HP-nya mulai hari ini Mama tahan. Jangan dong, Ma. Nanti kakak mainnya gantian, pinjam sama Ade. Tidak boleh, ini hukuman buat kalian. jangan ditahan dong, Ma. Nanti kami nggak bisa main. Biar kalian tahu kalian salah. Jadi HP-nya mulai hari ini. 1 minggu Mama tak kasih HP-nya. Sama. 1 jam deh, Ma. Iya, 1 1 jam. jam. Ya. Enggak, 1 hari deh. Iya, 1 hari. 1 minggu ya. Mama tak kasih main HP. Oke, sekarang kalian mandi dan setelah itu belajar. Iya, Ya, Ma. Ma. Semua gara-gara Ade. Enggak, ini gara-gara kakak. Enggak, gara-gara Enggak, ini gara-gara kakak. Ih. Enggak, ini semua gara-gara kakak. Enggak, gara-gara Ade. Masih bertengkar ya, nanti hukumannya Mama tambah ya. Enggak, Enggak, Ma. Ma. Enggak. Ade, kakak mau belajar dulu. Ade jangan ganggu kakak ya. Iya, Kak. Anak-anak sudah selesai belajar? Dikit lagi, Ma. Ya, Ma, dikit lagi nih. Kalau sudah, Mama mau ngomong loh. Bentar, Ma, dikit lagi. Ya, Tanggung Ma. nih. Tanggung dikit lagi. Tunggu ya, Ma ya. Ya. Udah, Ma. Kakak udah selesai. Dedek juga udah selesai. Oke. Kalian dengar baik-baik ya, Mama mau bisa ngomong. Kalau bertengkar, mengejek, terus marah-marah kepada saudara, itu hal yang baik atau buruk? Hal yang buruk, Ma. Boleh ditiru atau tidak ya? Nggak boleh, Ma. Nah, kalian sudah tahu. Nah, di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ada loh cerita seorang raja yang tidak taat, tidak setia, dia melakukan hal yang tidak baik. Nah, kalian mau tahu apa yang terjadi dengan dia? Oh, Ma. Tapi rajanya itu seperti apa, Ma? Iya, Ma. Kalian penasaran ya? Iya, Ma. Penasaran. Yuk, kita lihat videonya ya. Ya, Ma. Ya, Ma. Ketika Raja Salomo sudah tua, dia tidak setia beribadah kepada Tuhan. Kenapa tidak setia? Ternyata dia mulai menyembah kepada dewa-dewa lain. Tuhan ingatkan dan terus ingatkan, sembah hanya kepada Tuhan saja. Akhirnya kerajaan yang diperintah Salomo pun terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel yang ada di utara dan Yehuda yang ada di selatan. Raja-raja yang memerintah kerajaan Israel sungguh adalah raja yang jahat. Mereka tidak sembah kepada Tuhan, tetapi mereka mulai menyembah kepada dewa-dewa lain. Waktu itu, raja di kerajaan Israel, Raja Hosea. Ketika Hosea jadi raja, dia juga sama dengan raja sebelumnya. Banyak dosanya. Dia dan rakyatnya terus dan terus sembah kepada dewa, tidak taat kepada perintah Allah. Mereka sudah lupa kepada Tuhan. Mereka lupa siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Lupa siapa yang menjaga mereka 40 tahun di padang gurun. Lupa siapa sediakan makanan. Lupa siapa yang berikan tanah Kanaan untuk mereka tempati. Mereka lupa kepada Tuhan. Tuhan terus mengingatkan mereka untuk segeralah bertobat, supaya mereka tidak melakukan hal-hal jahat seperti bangsa lain. Tuhan kirim nabi kepada orang Israel dan Hosea. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka dengar kata-kata Tuhan? Apakah mereka kembali beribadah kepada Tuhan? Ternyata tidak. Mereka tidak peduli.
Mereka bahkan menolak peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Sering diingatkan, tapi mereka tetap menyembah dewa-dewa. Mereka buat 2 patung anak lembu dan patung Dewi Asyera. Mereka juga sujud sembah kepada bintang dan Baal. Kejahatan mereka tidak hanya itu. Mereka juga mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa dengan cara dibakar di dalam api. Mereka juga memakai ilmu-ilmu gaib dan minta petunjuk-petunjuk dari para dukun-dukun yang ada di sana. Dan itu semua adalah perbuatan-perbuatan jahat di mata Tuhan. Perbuatan yang sangat jahat yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Karena mereka sangat jahat, mereka begitu jahatnya, maka waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke Kanaan, Tuhan ingatkan dan perintahkan orang Israel untuk membasmi mereka. Tuhan begitu tidak berdaya melihat mereka seperti itu, dan Tuhan merasa sedih dan marah. Kenapa mereka hanya menyembah kepada berhala? Mereka tidak patuh. Apakah Tuhan akan diam? Waktu itu ada satu bangsa yang besar dan kuat, yaitu bangsa Asyur. Rajanya Salmaneser. Raja ini melawan Israel, dan Israel pada waktu itu kalah dalam berperang. Karena sudah kalah, Hosea pun datang ke Raja Salmaneser untuk memberikan uang dan upeti setiap tahunnya. Tetapi setelah dikalahkan, apa Hosea bertobat? Ternyata tidak bertobat. Dia malah mencari Raja Mesir untuk membantu dia, dan Raja Mesir setuju. Dia pikir dia bisa melawan Asyur, dan sejak saat itu dia tidak mau memberikan uang dan upeti kepada Asyur. Asyur tahu, marah, dan dia suruh tangkap Hosea. Waktu itu Asyur mengepung Samaria selama 3 tahun dan mereka menang. Setelah itu Asyur mengambil orang-orang Israel untuk dibawa ke Asyur. Sedangkan orang-orang dari bangsa yang lain dibawa ke Samaria. Dengan demikian, kerajaan Israel pun menjadi runtuh. Nah, kalian sudah lihat kan cerita tentang Raja Hosea? Sudah mah? Gimana menurut kalian? Mengapa Raja Hosea, bangsa Israel, hidupnya bisa hancur? Kenapa? Karena Raja Hosea sama bangsa Israel mereka nggak mau taat. Udah itu mereka juga tetap berbuat dosa mah. Kalau Dede, jawabanmu apa? Raja Hosea tidak mau taat sama Tuhan. Jadi rakyat Israel juga ikut-ikutan Raja Hosea tidak mau taat sama Tuhan. Ya, mereka malah sembah dewa, Baal, patung, dan bintang-bintang. Ma, tapi bukan hanya itu mah. Mereka juga bakar anak mereka sendiri itu sembah ke dewa. Ih, seram ya Maya. Iya, seram. Nah, itu semua tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan kasih Tuhan yang mau melindungi, menyelamatkan manusia. Iya ya Mah, kalau mereka bertobat, pasti Tuhan akan tolong mereka ya Mah. Nah, kalian tahu tidak apa yang membuat Tuhan sangat marah kepada Raja Hosea? Apa Mah? Apa mah? Raja Hosea lupa. Dia lupa kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Raja Mesir, bukan kepada Tuhan. Kan di dalam Alkitab ada tertulis loh, di dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat 1. Mama bacakan ya. Iya mah. Kalian dengar baik-baik. Oke. Yesaya pasal 31 ayat 1.
Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Pantesan Raja Hosea sama bangsa Israel bisa kalah ya, Ma? Iya, itulah yang membuat mereka menderita. Kalau mereka mau bertobat, pasti hidup mereka tidak seperti itu. Iya ya mah, jadi mereka juga kena hukuman, mereka ditawan, lalu mereka dibuang ke negeri Asyur ya mah? Iya, betul. Nah, sama seperti kita ya, Tuhan mau kita semua juga bertobat, meninggalkan semua hal-hal yang tidak baik. Gitu ya mah. Oke, kalian hari ini ingat nggak ada buat salah apa? Ingat, Ma. Ingat mah, ada. Tadi kakak nggak mau pinjemin adik HP. Udah itu kakak lupa belajar. Kalau Dedek tadi rebutan HP-nya kakak, terus ngejek kakak juga, terus bertengkar sama kakak, terus suka main game terus nggak mau belajar. Oke, kalian sudah tahu kalian salah kan? Iya mah. Nah sekarang kalian tulis tekad kalian ya. Tekadnya isinya kalian mau berubah, mau bertobat. Mau? Mau, Ma? Masing-masing ya. Iya, Ma. Sudah, Ma? Iya mah, sudah. Sini. Oh, bagus. Coba kakak bacakan. Kalau kakak mau lebih taat dan mau mendengar apa kata mama. Dan kakak juga mau share HP dengan adik. Sekarang Dedek? Ini mah. Hebat. Coba Dedek bacakan. Iya mah. Kalau Dedek mau jadi anak yang taat sama orang tua, terus Dedek juga mau berubah, tidak bertengkar lagi sama kakak. Ya, kalian sudah baik ya, mau bertekad. Nah sekarang kita mau baca Alkitab ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9b. Tuhan mau tidak ada yang binasa, supaya semua orang bertobat. Kalian ikut Mama baca ya? Iya, Sama-sama. Ayo berdiri. Iya mah. Adik-adik di rumah juga ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9b. Tuhan mau tidak ada yang binasa, supaya semua orang bertobat. Wah, hebat. Sekarang duduk. Jadi di rumah juga boleh duduk. Kita mau berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Terima kasih. Tuhan sudah mengajar kami supaya kami mau berubah dan bertobat dari dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, harus ingat ya, kalau dosa datang, harus berani katakan tidak dan bertobat. Kita harus jadi pemenang atas dosa kita. Kita mau kembali angkat pujian, berani tampil beda. Kakak mau lihat gaya adik-adik yang paling beda, oke? Adik-adik bisa tampil beda. Nah, adik-adik, karena kita masih ibadah di rumah, persembahannya disimpan dulu ya. Nanti kalau kita udah ibadah di gereja lagi, persembahannya dibawa, dikasihkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu juga ada kirimkan buletin loh ke papa mama. Nanti habis selesai ini, minta papa mama kasih lihat buletinnya. Ada aktivitas di buletin, nanti dikerjakan ya. Nah, ibadah kita udah selesai. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Kakak mau ajak adik-adik berlutut, kita doa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.